Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai psikoterapi dengan dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Barangkali ada yang belum mengenali diri saya. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu Maulana dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tepatnya pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Kota Palembang. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini mengenai konsep dasar terapi humanistik tentang kepribadian atau perilaku. Yang kedua, unsur dari terapi, yang meliputi munculnya gangguan, tujuan terapi, dan juga peran dari terapi. Dan yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu terapi humanistik. Psikologi humanistik atau terapi humanistik merupakan suatu gerakan yang muncul dengan menampilkan gambaran manusia yang berbeda dengan gambaran dari psikoanalisis maupun behaviorisme, yakni berupa gambaran manusia sebagai makhluk yang bebas dan bermanfaat serta selalu bergerak ke arah pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya apabila lingkungan itu memungkinkannya. Selanjutnya, ke materi pertama yakni konsep dasar dari terapi humanistik. Terapi humanistik dipandang sebagai third force atau kekuatan ketiga dalam psikologi dan merupakan alternatif dari kedua kekuatan yang dewasa dominan tentang psikoanalisis dan behavioristik. Kekuatan yang ketiga ini dinamakan humanistik karena memiliki minat yang eksklusif terhadap tingkah laku manusia. Humanistik dapat diartikan sebagai orientasi teoritis yang menekankan kualitas manusia yang unik, khususnya terkait dengan free will atau kemauan bebas. Juga bisa disebut sebagai potensi untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya, terapi ini sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki masalah psikologis, yakni yang ada ketidakkebahagiaan di dalam dirinya. Mereka biasanya akan mengalami masalah emosional dalam hubungan di dalam kehidupannya, sehingga menjadi orang yang tidak berfungsi dengan sepenuhnya. Selanjutnya ke materi kedua, yakni mengenai unsur-unsur terapi humanistik yang meliputi munculnya gangguan, tujuan terapi, dan juga peran dari terapi itu sendiri. Pertama-tama, yakni munculnya gangguan. Model humanistik kepribadian, psikologi, dan juga psikoterapi, yakni awalnya menarik sebagian besar dari konsep-konsep dari filsafat eksistensial, menekankan kebebasan bawaan manusia untuk memilih, bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan hidup sangat banyak pada saat ini. Unsur kedua yakni tujuan dari terapi humanistik. Yang pertama ialah membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas arah kehidupannya sendiri. Yang kedua yakni menyajikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan. Yang ketiga, menghapus penghambat aktualisasi potensi pribadi. Dan yang terakhir yakni membantu individu untuk menemukan nilai, makna, dan juga tujuan dari hidupnya itu sendiri. Baiklah, kita lanjut ke unsur yang ketiga yakni peran dari terapi humanistik. Peran dari terapi humanistik antara lain: 1. Mengakui pentingnya pendekatan dari suatu pribadi ke pribadi yang lainnya. Yang kedua, menyadari peran dan juga langsung tanggung jawab dari terapi. Yang ketiga, mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik. Yang keempat, menekankan keharusan terapis dalam terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh. Dan yang kelima yakni mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pandangan dan juga untuk mengembangkan tujuan-tujuan dan nilainya itu sendiri. Baiklah, kita ke materi terakhir yakni teknik terapi humanistik. Teknik terapi humanistik terbagi menjadi 6. Di antaranya adalah yang pertama, person-centered therapy. Yang kedua, gestalt therapy. Yang ketiga, transaksional analysis. Yang keempat, rasional emotif therapy. Yang kelima, existential analysis. Dan yang terakhir, logoterapi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.